Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Riki Fareja dari IE2 BP 1915334 akan menjelaskan tentang equilibrium dan exchange. Pengertian equilibrium adalah titik di mana harga suatu barang dan jasa terbentuk karena pertemuan antara permintaan dan penawaran, yang merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli di mana kuantitas barang dan jasa yang diminta dan ditawarkan sama besarnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi equilibrium adalah faktor permintaan dan faktor penawaran itu sendiri. Harga keseimbangan ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Penjual dan pembeli bisa akan selalu mengambil tindakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Situasi di mana jumlah penawaran lebih besar dari permintaan disebut dengan surplus. Sebaliknya, situasi di mana jumlah permintaan lebih besar dari penawaran disebut dengan kekurangan. Setelah pasar sampai ke titik equilibrium, penjual dan pembeli sama-sama puas dan harga pun tidak akan berubah lagi. Biasanya, situasi surplus maupun kekurangan sifatnya sementara, karena pasar selalu bergerak ke arah titik keseimbangan. Kondisi seperti inilah yang disebut dengan hukum penawaran dan permintaan, atau yang biasa disebut dengan the law of supply and demand. Kita tahu bahwa permintaan dan penawaran tidak selalu tetap, namun selalu berubah-ubah sesuai dengan perubahan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Apabila terjadi perubahan pada faktor-faktor tersebut, maka permintaan dan penawaran juga ikut berubah secara otomatis. Akan mengubah posisi titik equilibrium jika terjadi peningkatan jumlah permintaan namun jumlah penawaran tetap. Maka harga akan naik, sehingga titik equilibrium juga bergeser ke naik. Sementara jika penawaran naik namun permintaan tetap, maka harga akan turun dan mengakibatkan titik equilibrium juga turun. Mengapa konsep equilibrium penting dalam teori ekonomi mikro? Konsep equilibrium penting dalam ekonomi mikro karena ekonomi mikro meneliti bagaimana berbagai keputusan dan perilaku tersebut mempengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa, yang akan menentukan harga, dan bagaimana harga pada gilirannya menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa, sehingga titik keseimbangan di mana titik bertemunya antara permintaan dan penawaran suatu produk, barang atau jasa. Selanjutnya ada equilibrium pasar. Misalkan kita memiliki sejumlah konsumen suatu barang, mengingat mereka kurva permintaan individu, kita dapat menambahkan untuk mendapatkan permintaan pasar melengkung. Begitu pula jika kita memiliki sejumlah pemasok independen yang bagus, kita bisa menambahkan kurva penawaran masing-masing untuk mendapatkan pasar kurva penawaran. Permintaan individu dan pemasok diasumsikan mengambil harga sebagai diberikan di luar kendali mereka, dan dengan mudah menentukan respon terbaik mereka mengingat harga pasar tersebut. Pasar tempat tiap agen ekonomi mengambil harga pasar di luar kendalinya tersebut kompetitif pasar. Pembenaran yang biasa untuk asumsi pasar kompetitif adalah itu setiap konsumen atau produsen adalah sebagian kecil dari pasar secara keseluruhan, dan sehingga memiliki efek yang dapat diabaikan pada harga pasar. Misal, masing-masing pemasok gandum membuat harga pasar menjadi lebih atau kurang independen dari tindakannya ketika dia menentukan berapa banyak gandum yang ingin dia produksi dengan suplai pasar. Meskipun harga pasar makin tidak
tergantung pada tindakan yang salah satu agen pasar adalah kompetitif. Tindakan semua agen bersama-sama inilah yang menentukan harga pasar. Harga pasar keseimbangan yang baik adalah bahwa harga di mana penawaran barang sama dengan permintaan. Secara geometris, ini adalah harga di mana kurva permintaan dan penawaran berpotong. Selanjutnya adalah pajak. Menggambarkan pajak sebelum dan sesudah pajak diberlakukan merupakan hal yang sangat menyenangkan, latihan dan sangat statistika komparatif, serta cukup diminati pelaksanaan kewajiban ekonomi. Mari kita lihat bagaimana itu dilakukan. Hal mendasar yang harus dipahami tentang pajak adalah ketika pajak saat ini di pasar, ada dua harga yang menarik. Harga peminta membayar pada harga yang didapat pemasok. Kedua harga ini, harga permintaan dan harga penawaran, berbeda menurut jumlah pajak. Ada beberapa jenis pajak yang mungkin dikenakan seseorang. Contohnya, yang akan kita pertimbangkan di sini adalah pajak kuantitas dan pajak nilai. Pajak kuantitas adalah pajak yang dikarenakan per unit unitas. Pajak kuantitas adalah pajak yang dikenakan per unit kuantitas yang dibeli atau dijual. Selanjutnya adalah efisiensi Pareto. Situasi ekonomi Pareto efisiensi jika tidak ada cara untuk membuatnya setiap orang lebih baik tanpa menyakiti orang lain. Efisiensi Pareto adalah hal yang diinginkan jika ada cara untuk membuat sekelompok orang menjadi lebih baik. Mengapa tidak melakukannya? Tetapi efisiensi bukanlah satu-satunya tujuan kebijakan ekonomi. Misalnya, efisiensi hampir tidak ada hubungannya dengan distribusi pendapatan atau keadilan ekonomi. Namun, efisiensi adalah tujuan yang penting. Dan seberapa baik-baiknya pasar yang kompetitif dalam mencapai efisiensi Pareto. Kompetitif pasar atau mekanisme ekonomi lainnya harus menentukan dua hal. Yang pertama, berapa banyak yang diproduksi. Yang kedua, siapa yang mendapatkannya. Pasar yang kompetitif menentukan berapa banyak yang diproduksi berdasarkan seberapa banyak orang bersedia membayar untuk membeli barang tersebut, dibandingkan dengan berapa banyak orang yang harus dibayar untuk memasok barang. Selanjutnya adalah angka. Bagus dengan harga yang kurang dari harga yang tersedia dibayar orang untuk unit ekstra yang baik. Jika barang diproduksi dan diperuntukkan antara dua orang ini, di harga berapapun antara harga permintaan dan harga penawaran, keduanya akan melakukan yang lebih baik. Jadi, setiap jumlah yang kurang dari jumlah equilibrium Pareto tidak bisa efisien, karena paling tidak akan ada dua orang yang bisa menjadi lebih baik. Demikian pula pada setiap keluaran yang lebih besar daripada Q bintang. Jumlah seorang bersedia membayar untuk unit tambahan barang kurang dari harga itu yang diperlukan untuk mendapatkannya. Hanya pada equilibrium pasar Q bintang akankah kita memiliki jumlah output yang efisien Pareto yang disediakan. Jumlah yang sedemikian rupa, kesediaan untuk membayar unit tambahan sama dengan kesediaan untuk menyediakan unit tambahan. Jadi, pasar yang dimana barang itu dialokasikan di antara musim panas
Dalam pasar yang kompetitif, setiap orang membayar harga yang sama untuk sebuah barang. Tingkat subsidi marginal antara barang dan semua barang lain sama dengan harga barang. Setiap orang yang bersedia membayar harga ini mampu membeli barang, dan setiap orang yang tidak bersedia membayarnya harga tidak bisa membeli barang tersebut. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu yang pertama, harga permintaan dalam kurun waktu tertentu akan menentukan terjadinya equilibrium. Yang kedua, pendapatan yang didapatkan oleh konsumen. Yang ketiga, prediksi harga barang atau jasa di mana yang akan datang. Yang keempat, jumlah kebutuhan konsumen terhadap barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu. Dan yang terakhir, selera para konsumen terhadap barang atau jasa yang tersedia. Faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu salah satu faktor yang penting pada hal ini adalah peraturan pemerintah, yaitu berupa pajak dan bea cukai. Yang kedua, prediksi harga barang dan jasa itu di masa yang akan datang. Yang ketiga, tujuan di dalam sebuah perusahaan. Yang keempat, jumlah biaya produksi dan teknologi yang digunakan selama masa produksi. Dan yang terakhir, kesediaan barang atau jasa sebagai pengganti atau pelengkap kebutuhan. Selanjutnya ada syarat-syarat titik keseimbangan pasar. Titik keseimbangan pasar bagi barang dan jasa tentu harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, hanya berlaku untuk nilai-nilai P dan Q yang positif. Yang kedua, berlaku untuk titik yang memenuhi syarat bagi kurva permintaan maupun kurva penawaran. Jadi keseimbangan pasar hanya ada satu, walaupun mungkin ada dua titik potong antara fungsi permintaan dan fungsi penawaran secara tematif, tapi hanya ada satu titik potong antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Dengan kata lain, hanya satu yang berlaku sebagai titik keseimbangan pasar. Selanjutnya ada exchange. Yang pertama ada kotak Edgeworth. Ada alat bantu grafis yang dikenal sebagai kotak Edgeworth. Itu dapat digunakan untuk menganalisis pertukaran dua barang antara dua kotak Edgeworth, memungkinkan kita untuk menggambarkan anugerah dan preferensi dari dua individu dalam satu diagram yang nyaman, yang dapat digunakan untuk mempelajari berbagai hasil dari proses perdagangan. Untuk memahami konstruksi dari kotak Edgeworth, perlu untuk memeriksa kurva independen dan anugerah dari orang-orang yang terlibat. Selanjutnya ada perdagangan. Sekarang kita memiliki dua set preferensi dan
pemberkahan yang menggambarkan dari kita dapat memulai menganalisis pertanyaan tentang bagaimana perdagangan terjadi. Pertimbangan kurva indiferen dari A dan B yang melewati ini alokasi terdiri dari wilayah di mana A lebih baik daripada di endowmentnya. Dari semua bundel di atas, kurva indiferennya melalui W. Wilayah di mana B lebih baik daripada endowmentnya terdiri dari semua alokasi yang berada di atas dari sudut pandangnya. Kurva indiferennya melalui W atau melalui W. Selanjutnya adalah keseimbangan pasar. Kumpulan Pareto menjelaskan semua kemungkinan hasil dari perdagangan yang saling menguntungkan dari mulai di mana saja di dalam kotak. Jika kita diberi awal titik, anugerah awal untuk setiap konsumen, kita dapat melihat subhimpunan dari himpunan Pareto yang lebih disukai oleh setiap konsumen daripada anugerah awalnya. Keseimbangan dari proses perdagangan yang dijelaskan di atas, himpunan Pareto alokasi yang efisien sangat penting, tetapi masih menyisakan banyak ambiguitas tentang di mana agen berakhir. Alasannya adalah proses trending kita telah dijelaskan sangat umum. Pada dasarnya, kami hanya berasumsi bahwa file dua pihak akan berpindah ke beberapa lokasi di mana keduanya dibuat untuk lebih baik mati. Jika kami memiliki proses perdagangan tertentu, kami akan memiliki yang lebih tepat deskripsi equilibrium. Selanjutnya adalah pertukaran. Kita kadang kehilangan efisiensi. Hanya jika pajak bergantung pada pilihan yang konsumen buat, hasil inefisiensi. Karena dalam hal ini, pajak akan mempengaruhi pilihan marginal konsumen. Memang benar bahwa pajak atas dana abadi pada umumnya akan mengubah perilaku orang. Tetapi menurut teorema kesejahteraan pertama, perdagangan dari inisial apapun, dana abadi akan menghasilkan alokasi yang efisien, Pareto. Jadi, bagaimanapun caranya, suatu mendistribusikan kembali dana abadi, alokasi equilibrium seperti yang ditentukan oleh kekuatan pasar akan tetap efisien Pareto. Namun, ada hal praktis yang terlibat. Akan mudah untuk memiliki pajak lump sum pada konsumen. Kami bisa membebani semua konsumen dengan mata biru dan mendistribusikannya kembali ke konsumen dengan mata yang coklat. Selama mata warna tidak dapat diubah, tidak akan menurunkan efisiensi. Atau kita bisa pajak konsumen dengan EQ tinggi dan mendistribusikannya kembali dana kepada konsumen yang ber-EQ rendah. Sekali lagi,
Selama EQ bisa diukur, tidak ada kerugian efisiensi dalam jenis. Nah, gini. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.